ya, kalau kita langsung kasih pelumas, ini kan masih banyak kotoran. Otomatis pelumas yang baru tadi juga akan bercampur dengan kotoran yang sudah lama mengendap di unit kita ini. Halo Jalurs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita jumpa lagi dengan channel Jalur CPO yang tentunya channel yang paling mudah diajak sharing dan tidak pelit ilmu. Nah, oke, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya, tidak kekurangan apapun, dan pastinya banyak dilimpahkan rezeki, amin ya robbal alamin. Oke, buat yang baru gabung jangan lupa langsung saja like, share, komen, subscribe. Karena apa ya? Karena cuma channel Jalur CPO yang layak dapat dukungan penuh ya kan. Karena apa ya? Karena channel Jalur CPO ini adminnya selalu membantu teman-teman yang sharing yang ada masalah pada unitnya. Nah, jadi beda dengan channel-channel yang lain. Channel CPO paling mudah diajak sharing dan paling penting itu gratis, nggak dipungut biaya. Oke, di video ini saya mau membuat tutorial bagaimana caranya melumasi atau memberi pelumas pada unit senapan kita, tentunya dengan cara yang benar gitu ya. Banyak sekali yang memberi pelumas itu salah gitu. Memberikan pelumas itu sebetulnya udah bener, cuman ada satu syarat yang harus kita penuhi agar saat kita memberikan pelumas itu nggak mubazir dan bisa dibilang itu apa ya, pelumas itu kerjanya nggak maksimal jadinya. Oke, di video ini sebetulnya satu permintaan dari salah satu subscriber saya yang beberapa bulan yang lalu ya, karena udah lama saya lupa, dan kemudian WA yang masuk ke HP saya itu sudah banyak, jadi ya memori saya penuh, harus saya hapus, karena kalau tidak nanti yang sharing yang lain nggak bisa sharing. Oke, jadi ini salah satu video permintaan juga dari salah satu subscriber saya. Mudah-mudahan di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Oke ya, di sini sebagai contohnya yaitu unit saya Predator, karena salah satu teman yang minta buatkan tutorialnya juga unitnya Predator. Intinya unit apa saja nanti akan saya jelaskan, mana-mana saja dan apa syaratnya kalau kita mau memberi pelumas pada senapan kita. Nah, jadi cara yang baik dan benar itu nanti akan saya jelaskan, dan pastinya akan saya berikan alasannya kenapa. Oke ya, kita lanjut aja. Sip. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman pastinya sudah melihat yang namanya hammer ya, nampak hammer nih ya. Nah, di sini pasti hammernya bergesekan. Oke, kemudian ini ada seat lever, di dalam juga ada yang bergesekan, oke teman-teman ya. Nah, jadi yang kita beri pelumas itu ya di dalam sini teman-teman. Di dalam sini kita beri pelumas, yaitu di area yang bergesekan ini, di areal yang bergesekan ini. Oke, kemudian di bagian hammer yang bergesekan juga tentunya. Nah, ini ada gesekan. Nah, di sini kita beri pelumas. Oke teman-teman, caranya dimerengkan agar pelumas itu masuk. Namun lebih bagus lagi teman-teman ya, lebih bagus lagi kalau kita memberi pelumas. Oke, saya merengkan dulu unitnya biar lebih enak gitu ya, biar lebih mantap. Nah, oke, seperti ini teman ya. Nah, jadi gini, di sini yang kita beri pelumas, di sini kan ada bergesekan. Dan jadi di setiap bagian yang bergesekan itulah yang harus kita beri pelumas. Contohnya ini sudah ada oil silikon. Saya anjurkan pakai oil silikon ya, jangan pakai singer. Singer itu sifatnya mengikis teman-teman. Nah, jadi seperti ini yang bergesekan. Oke, kita teteskan saja di ujung sini. Satu tetes, nanti dia akan meresap ke dalam. Kemudian di engselnya juga satu tetes. Oke, dia akan biarkan dulu dia sampai meresap ke dalam.
Karena oil silikon ini sangat kental teman-teman, jadi nggak bisa langsung meresap ke dalam begitu kita teteskan. Beda dengan Singer, kalau Singer begitu kita teteskan dia langsung ke dalam. Nah setelah agak lama beberapa detik gitu ya, ya mungkin ya diperkirakan aja lah. Nah baru kita gini kan. Nah ini udah halus sekali. Oke, kemudian bagian hammernya. Bagian hammernya begitu juga. Ini kan belum ditarik hammernya ya, belum ditarik. Maka yang kita kasih bagian belakang. Nah ini unit saya juga udah lama nggak saya kasih minyak nih, karena jarang dipakai ya. Nah ini bagian belakang. Kemudian kita tarik seperti ini. Kemudian yang bagian depan. Oke, nah biarkan dulu dia sampai meresap. Nah jadi seperti itu. Namun satu syarat yang wajib teman-teman lakukan ya, apalagi pada unit-unit yang sudah lama. Jadi gini, ini kenapa saya praktekkan langsung. Kemudian satu lagi tipsnya. Nah yang pertama tadi itu menunjukkan di mana yang harus kita kasih pelumas. Nah ini yang kedua ini. Jadi lebih bagusnya teman-teman, ini kita bongkar semua. Kita bongkar seat lever, chamber kita cuci di bagian dalamnya sampai bersih. Di bagian hammer juga kita lepas ya, hammer kita keluarkan, kita cuci bersih. Kemudian baru kita kasih pelumas yang baru. Itu lebih jos. Karena apa? Karena kalau kita langsung ya, kalau kita langsung kasih pelumas, ini kan masih banyak kotoran. Otomatis pelumas yang baru tadi juga akan bercampur dengan kotoran yang sudah lama mengendap di unit kita ini. Nah jadi seperti itu teman-teman tipsnya ya. Kalau untuk ngasih pelumas bagian mana ya, intinya bagian yang bergesekan. Oke, nah di ujung hammer. Oh mas, punya saya tuh nggak bisa sampai nampak cowakannya gitu, nggak masalah. Mungkin seperti ini ya. Nah seperti ini ya, walaupun ditarik masih nutup gini ya, nggak ada bukaan gini ya, nggak sampai kebuka. Nah nggak sampai ada lubang gini, nggak masalah. Intinya tetap dikasih di bagian ujung sini gini. Nah seperti itu. Di belakang gitu juga. Kadang dia memang ada yang nggak nampak cowakan. Nah seperti ini kan, di ujung tadi nggak nampak, di belakang juga nggak nampak, tetap dikasih di situ. Nah teman-teman ingat ya syaratnya tadi. Lebih bagusnya dibongkar semua. Dibongkar semua, termasuk juga di trigger ya, di trigger. Ini punya saya triggernya juga tumpuk, jadi saling berhubungan. Ini enggak saya praktekkan dibongkar. Intinya di bagian trigger, di bagian yang bergesekan juga dikasih pelumas. Satu lagi tetap dicuci triggernya, dicuci bersih sehingga kotoran-kotoran yang lama itu hilang bersih, baru dikasih pelumas yang baru. Saya jamin nanti enak, karena banyak yang sharing ya, banyak yang sharing, mas kenapa trigger saya keras, kenapa seat lever saya keras, ditarik tuh kok keras ya gitu. Kemudian ditembakkan tuh anginnya nggak maksimal gitu, sepertinya lambat hammernya. Jadi saya sarankan buka mas, dicuci bersih, baru dikasih pelumas ulang. Ternyata habis itu jos. Nah itu karena kita terkadang tuh namanya kita berburu, kita nggak tahu ada debu, kita sandang di belakang unit kita nggak tahu teman-teman. Jadi seperti itu teman ya tipsnya buat teman-teman, khususnya buat masnya yang minta tutorialnya ya. Jadi tadi udah saya katakan malam ini saya buatkan gitu ya, besok pagi akan saya upload. Nah akhirnya saya upload juga di paginya gitu kan. Nah jadi namanya janji harus ditepati ya. Jadi mohon maaf kalau terlambat, bukan bermaksud saya itu memperlambat, enggak, karena yang sharing ke WA saya itu banyak, memori saya penuh, jadi sebagian yang masuk WA saya hapus semua agar teman-teman yang lain juga bisa sharing gitu ya. Oke teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah lama gabung di channel saya. Mudah-mudahan sehat selalu, tidak kekurangan apapun, dan pastinya banyak dilimpahkan rezeki, amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman ya, saya ingatkan sekali lagi yang baru nonton, baru gabung, ini channel Jalur CPU, channel paling gampang dihubungi.
nggak pelit ilmu, nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya kalau teman-teman tuh dukung channel Jalur CPU dengan cara like, share, komen, subscribe. Teman-teman tinggal sharing sama saya, Mas, senapan saya masalahnya ini, kita cari masalahnya sama-sama, karena saya juga butuh teman-teman, penjelasan dari teman-teman untuk bisa membantu teman-teman masalahnya tuh apa. Kita cari pelan-pelan, kita cari satu persatu masalahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dukung channel Jalur CPU agar ratingnya bisa menyalip itu channel-channel yang lain yang susah diajak sharing. Masa iya yang susah diajak sharing didukung, yang bermanfaat seperti channel Jalur CPU nggak didukung, ya kan? Nah, jadi ya harus didukung agar saya juga lebih semangat untuk membuat tutorial-tutorial buat teman-teman yang pastinya para bediler itu membutuhkan channel yang mudah diajak sharing pastinya. Oke teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin saya nggak bisa mempraktekkan secara total, harus bongkar total. Mohon maaf, intinya saya rasa dengan penjelasan saya teman-teman bisa paham lah ya. Dibuka ya kan, hammernya juga dibuka, triggernya juga dibuka, dicuci total gitu ya. Kalau di bagian trigger nggak perlu dibongkar satu-satu. Trigger kan dia ada boxnya ya, udah boxnya aja dibuka, kemudian di bagian dalam tuh dicuci. Saya biasanya menggunakan bensin sih, semprot bensin kemudian disemprot pakai angin, udah bersih, kemudian dikasih pelumas yang baru. Satu lagi jangan lupa, pelumasnya harus oil silikon, karena oil silikon ini oil murni, belum ada campuran apa-apa, jadi dia lebih kental, lebih licin, terhadap gesekan antara metal itu lebih sedikit. Oke teman ya, sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya para bediler setanah air dan khususnya buat masnya yang minta tutorialnya. Oke, mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan. Saya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur teman ya, hunting lintas Sumatera.